Amin. Amin. Oke, siapa hari ini siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Saya. Siapa hari ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Saya. Amin. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan yuk kita berdoa dulu yuk sebelum kita mulai. Ya. Ya Bapak, terima kasih hari ini Tuhan untuk sore hari yang indah Tuhan yang boleh kami rasakan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan kami memuji dan menyembah Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat Tuhan. Ya. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, Engkau hadir Tuhan, menjamah dan melawat setiap hati Tuhan. Yes. Kami sambut Engkau dengan hati yang terbuka. Amin. In the name of Jesus we pray. Amen. Amin. Siap kami Tuhan? Siap dong. Adik-adik ingat nggak lagunya? Nah. Oke, siap ya. Ini ya. Oh ya, jangan lupa. Berdiri. Yes, sudah berdiri. Aku udah lihat. Sudah berdiri.
You are worthy of everything that we have, Lord. Yes. Tuhan, kami datang Tuhan di hadapan Tuhan. We humble ourselves in you, Lord, in front of you, Jesus. Let your spirit come and dwell in my heart, in our heart, Jesus. Yes. Touch every heart, Jesus. Touch every heart. Kami rindu Tuhan untuk melihat Tuhan kebaikan dan kemuliaan menyatakan lebih dan lebih lagi Tuhan Amin. melalui hidup kami Tuhan. Yes. Bagi setiap mereka yang bisa berbahasa Romawi, mari kita berbahasa bersama-sama.
yours, Jesus. Yes. Tuhan, firman Tuhan, berikan kami hati dan juga telinga yang siap untuk mendengarkan Engkau melalui setiap pujian Tuhan. Tuhan, hati kami terbuka lebar Tuhan, untuk menerima setiap pewahyuan dan setiap pengertian yang baru Tuhan, setiap pelajaran yang baru Tuhan. Tuhan, Engkau baik dan selamanya Engkau baik, Jesus. Murnikan setiap kami, purify us, Lord Jesus, in your presence, Lord, in everything that we hear, Jesus. Sore hari ini, nama Tuhan Yesus dan bagi setiap orang yang yang berkata, Amin. Halo adik-adik Disciples, gimana tadi praise and worship-nya? Apakah adik-adik merasakan hadirat Tuhan yang begitu powerful dan luar biasa? Dan apakah adik-adik semuanya terberkati? Pastinya dong, nggak mungkin enggak. Nah adik-adik, sekedar mengingatkan saja, setelah ini kita akan mendengarkan ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Rona. Jadi, mari kita semua mempersiapkan buku catatan, pensil atau pulpen, penghapus, dan alat penting yang adik-adik perlukan lainnya. Supaya adik-adik semua bisa mencatat apa yang menurut adik-adik penting yang menjadi rema buat adik-adik semua. Karena mencatat itu penting loh adik-adik. Jadi jangan lupa untuk mencatat segala hal yang penting adik-adik disampaikan oleh Miss Rona. Oke adik-adik, enjoy the service. Selamat sore adik-adik semua. 2 minggu ini kita sudah mendengar mengenai cerita Alkitab ya, dari Miss Sensen, dari Miss Shirley ya. Ketika Roh Kudus dicurahkan ya, ketika Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi ya. Nah, di sini ini kuasa yang seperti apa? Yang seperti Miss Shirley katakan ya, itu seperti dunamos ya, dinamit. Oke, mari kita lihat di Markus 16 ayat 17 sampai 18. Ya, kuasa ini akan menyertai setiap orang percaya ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, kuasa itu adalah kuasa untuk membuat mujizat. Oke? Setelah Roh Kudus dicurahkan, ya, banyak mujizat terjadi. Oke? Nah, minggu lalu juga Miss Shirley menceritakan mengenai Petrus menyembuhkan orang lumpuh, ya. Dan setelah itu mujizat demi mujizat terjadi terus, ya. Kesembuhan terjadi, ya. Banyak hal yang mustahil itu terjadi, ya. Orang-orang dilepaskan, orang-orang disembuhkan, ya. Injil diberitakan dan banyak sekali orang yang bertobat, banyak, ya. Kemudian mulai timbul
yang namanya penganiayaan ya di Yerusalem. Dan sampai Stefanus, salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin, ya, janda-janda, Stefanus dilemparin sampai tewas. Ya, tapi pemberitaan Injil bukannya berhenti, tetapi mereka tersebar, ya, menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan ada seorang Filipus, salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melayani orang-orang miskin dan janda-janda. Dia pergi ke sebuah kota di Samaria, ya, dan memberitakan mengenai Yesus untuk orang-orang di sana. Ya, apa yang terjadi? Banyak tanda-tanda ajaib menyertai Filipus. Ya, ketika Filipus datang, dia mencari orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. Dia mencari orang-orang yang membutuhkan pelepasan, ya. Jadi dia cari orang yang kerasukan setan, ya. Dia cari orang-orang tersebut, kemudian dia doakan mereka, ya. Yang sakit sembuh, yang lumpuh bisa berjalan lagi, yang timpang, ya, kakinya sembuh, normal lagi, ya. Yang kerasukan setan, ya, dilepaskan, diusir roh jahatnya, dan mereka semua melihat betapa kuasa Yesus yang luar biasa itu terjadi di kota tersebut, ya. Banyak hal terjadi, ya. Roh jahat yang katanya ganas itu, ya, tidak ada apa-apanya, ya. Ketika Filipus datang, roh itu keluar, ya, sambil berseru dengan suara keras. Oke, banyak hal terjadi, ya. Maka di kota itu sangatlah besar sukacitanya, ya, karena banyak orang, ya, mereka disembuhkan, dan orang-orang tersebut dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu, ya. Mereka menerima Yesus, mereka menerima Injil itu, ya. Dan ada seorang yang bernama Simon, ya. Jadi sejak dari dulu dia mulai praktek sihir, ya, di kota tersebut dan menakjubkan rakyat Samaria. Oke. Dia berlagak seolah-olah dia ada seorang yang sangat penting, dan semua orang besar kecil itu mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Oke. Tapi itu palsu, ya. Itu kuasa yang palsu, kuasa yang bukan dari Tuhan, ya. Dan mereka mengikutinya karena dia sudah lama menakjubkan mereka dengan tingkah laku sihirnya, ya. Dia juga bisa membuat mukjizat ternyata, ya.
Sihir itu juga bisa membuat mujizat. Tapi setelah Filipus datang dan memberitakan Injil, sekarang mereka berubah, ya. Mereka tidak lagi mengikut Simon, tapi mereka berubah percaya, ya. Ketika Filipus memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, ya, luar biasa. Lihat, kerajaan gelap ketika Injil diberitakan, ya, yang gelap itu menjadi terang, ya, dan kerajaan terang, kerajaan Allah masuk di sana. Oke. Dan orang-orang yang menerima Injil itu memberi diri mereka untuk dibaptis. Semua, baik laki-laki maupun perempuan. Lah, Simon sendiri ternyata dia juga menjadi percaya, ya, menjadi percaya. Kemudian dia juga dibaptis. Dan dia terus senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Oke, dia mengikuti Filipus. Dan dia takjub ketika melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Oke. Nah, di sini Miss Rona mau kasih tahu, ya, kita setiap orang yang percaya itu bisa melakukan mujizat sama seperti yang pernah Filipus lakukan. Yang perlu kita lakukan hanya, ya, kita berani untuk pergi, ya, mendoakan orang sakit, mengusir setan, ya, melakukan mujizat. Karena ketika Roh Kudus turun atas kita, ya, tanda-tanda ini akan menyertai. Ketika kita berdoa, ketika kita menumpangkan tangan atas orang sakit, ketika kita mengusir setan, ya, mujizat pasti terjadi, kesembuhan terjadi, roh jahat diusir, ya, itu pasti, tanda-tanda itu pasti akan menyertai kita semua, orang-orang percaya, ketika kita pergi dan melakukan amanat agung, ya. Jadi apa amanat agung itu? Mari kita lihat di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Amanat agung itu. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, di Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala manusia. Ya, itulah amanat agung. Pergi. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai engkau. Tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Ya, tanda-tanda itu ada di Markus tadi. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Oke, luar biasa. Luar biasa. Setiap kita yang percaya, kalau kita mau dipakai Tuhan, kita mau pergi, Tuhan akan melakukan mujizat. Kita akan melakukan mujizat. Tanda-tanda itu akan menyertai setiap orang percaya. Ya.
Disciples, kembali lagi dengan Kak Sofia di sini. Apa kabar adik-adik? Pastinya selalu sehat dan luar biasa. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman hari ini yang disampaikan sama Miss Rona. Adik-adik pasti belajar sesuatu kan untuk pelajaran hari ini. Nah, kalau adik-adik udah belajar sesuatu, pastinya siap dong untuk menjawab pertanyaan hari ini. Kalau adik-adik udah siap, boleh langsung tulis di kolom live chat, Kak, aku udah siap. Oke, kakak tunggu ya. 1, 2, 3. Nah, pastinya udah siap ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Apakah yang dilakukan Filipus begitu dia datang ke sebuah kota di Samaria? Apa yang dilakukan Filipus begitu ia datang ke sebuah kota di Samaria? Nomor 2. Siapa Simon sebelum dia percaya kepada Yesus dan menjadi bagian di dalam kerajaan terang? Siapa Simon sebelum dia percaya kepada Yesus dan menjadi bagian di dalam kerajaan terang? Nomor 3. Tadi adik-adik sudah mendengarkan dan kemudian membaca amanat agung yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, adik-adik, setelah adik-adik membaca ayat tersebut, kira-kira menurut adik-adik apa yang harus kita lakukan supaya Allah dan tanda-tanda ajaibnya itu menyertai kita? Apa yang harus kita lakukan supaya Allah dan tanda-tanda ajaibnya menyertai kita? Pertanyaan yang keempat. Apa yang adik-adik pelajari dari firman hari ini? Apa yang paling adik-adik pelajari dari firman hari ini? Oke adik-adik, itu saja 4 pertanyaan hari ini. Jangan lupa jika adik-adik sudah menjawab pertanyaan hari ini, bisa langsung memfoto jawaban adik-adik dan mengirimkan jawabannya ke nomor WhatsApp dari Cemary. Oke adik-adik, thank you for today and see you next week. Bye! Halo semua, hari ini kita akan melakukan petualangan untuk mencari harta karun yang sangat langka yang belum pernah ditemukan oleh siapapun. Dan kita akan menjadi orang yang pertama yang akan menemukan harta karun tersebut. So, ayo, mari kita pergi. Let's go. Duk, 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 duk. Kamu kenapa? Ngapain? Lah, kata kamu mau pergi cari harta karun kan? Iya. Emangnya kenapa? Aku ikut. Ayo, kita cari bareng-bareng. Oke sih. Tapi kenapa bawa barang banyak banget? Pastinya kalau kamu mau pergi ke tempat yang jauh, harus ada persiapannya dong. Betul kan? Aduh. Yaudah deh, ayo kita jalan. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup jauh, bahkan sangat jauh, menuju luar angkasa, sampai terjun bebas dari langit, sampai menyeberangi lautan yang luas. Tibalah kita di tempat harta karun tersebut yang selama ini kita cari. Lihat, itu harta karunnya. Di mana? Itu loh, di sana. Di mana? Itu, coba lihat di situ. Ada. Oh, di situ. Oh iya, itu di harta karunnya. Ayo kita buka bareng-bareng. Siap ya? 1, 2, 3. Jeng jeng jeng. Wah, apa ini? Ini adalah ayat hafalan untuk Little Disciples pada minggu ini, yaitu Kisah Para Rasul 3 ayat 7.
Kisah Para Rasul 3 ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Oke adik-adik, itulah ayat firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, apa yang bisa adik-adik belajar dari ayat firman Tuhan kita pada kali ini? Adik-adik, kalau adik-adik semua tahu kejadian di Pentakosta, waktu pertama kali Roh Kudus dicurahkan atas murid-muridnya Yesus sehingga mereka penuh dengan kuasa dari Tuhan, mereka penuh dengan hadirat Tuhan sehingga mereka berani untuk melangkah memberitakan Injil firman Tuhan kepada orang banyak, kepada mereka yang belum percaya, mereka yang sakit, mereka yang berkekurangan, mereka yang tidak mampu. Nah adik-adik, yang pengen kau kasih tahu, setelah Petrus dan lainnya mendapatkan kuasa dari Roh Kudus, mereka suddenly change adik-adik, punya kekuatan. Begitu juga sama seperti kita adik-adik. Ketika kita sudah menerima Roh Kudus, kita punya roh yang sama seperti Petrus dan lain-lainnya adik-adik. Kita juga bisa melakukan seperti apa yang mereka lakukan adik-adik. So adik-adik, itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk dihafalkan, direkam, dan dikirim adik-adik. Oke adik-adik, see you next time. God bless you adik-adik. Hai semuanya, balik lagi sama kakak. Nah adik-adik, sekarang kita udah selesai online service-nya di minggu ini. Kakak mau mengingatkan buat semua adik-adik untuk jangan lupa absen, jangan lupa untuk mengerjakan setiap aktivitas yang para kakak kasih. Dan yang terakhir, kakak mau mengingatkan untuk kalian semua jangan lupa ikut doa revival setiap hari Rabu jam 7.30 sampai jam 8.30. Oke, sekarang kakak tutup ya online service-nya. Bye-bye, God bless you semua.